Di hadapan anggota Komisi 10 DPR, Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal yang dinilai tak wajar. Nadiem juga mengajak Komisi 10 mengawal pembagian KIP kuliah bagi mahasiswa kurang mampu. Lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya kebijakan ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemdikbudristek untuk berjuang, untuk meningkatkan KIPK, untuk mahasiswa-mahasiswa yang di tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di gedung DPR MPR RI. Triksi, apa yang membuat biaya kuliah ini menjadi mahal? Bagaimana penjelasan dari Mendikbud dan apa langkah yang akan dilakukan? Iya Ivo, sebenarnya tadi dalam rapat dengar pendapat disampaikan mengapa kemudian biaya kuliah mahal. Dikatakan bahwa memang ada terjadi kenaikan dari biaya uang kuliah. Tapi kalau misalnya terkait dengan perguruan tinggi negeri, ini juga sudah diselaraskan dengan aturan dari Permendikbudristek yang juga mengatakan kenaikan UKT ini ataupun juga biaya UKT sesuai dengan asas keadilan dan juga inklusivitas. Yang berarti adalah memang dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap mahasiswa maupun juga keluarganya untuk kemudian bisa ditempatkan sesuai dengan kemampuan dalam melakukan pembayaran dalam uang kuliah universitas sendiri. Nah, kemudian yang juga menjadi evaluasi ataupun juga tertuang dalam hasil rapat dengar pendapat dari Kemendikbudristek, salah satunya adalah terkait dengan biaya tinggi yang memang ini menjadi isu saat ini, adanya kenaikan biaya uang kuliah tunggal signifikan yang kemudian juga terjadi di beberapa perguruan tinggi. Dikatakan bahwa akan ada evaluasi secara merinci dan juga menyeluruh, akan melakukan pertemuan dengan rektor-rektor di perguruan tinggi untuk mencari tahu akar masalahnya. Apa yang menyebabkan kenaikan uang kuliah tunggal ini melonjak tinggi ataupun juga signifikan. Karena jika diketahui ada kenaikan yang tidak wajar, maka ini akan segera diselesaikan ataupun juga akan dibereskan karena memang tidak sesuai dengan Permendikbudristek yang juga sudah menjadi acuan. Nah, tentu selain itu juga yang dilakukan adalah mencari tahu terkait dengan implementasi dari Permendikbudristek tersebut. Karena memang dikatakan adanya salah persepsi yang didapatkan dari peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi terkait dengan uang kuliah tunggal, sehingga tadi juga dijelaskan lagi dalam rapat dengar pendapat bahwa aturan atau kebijakan UKT ini ditetapkan ataupun juga diberlakukan bagi mahasiswa baru saja. Jadi untuk mahasiswa yang memang sudah dalam pembelajaran ini tidak akan dilakukan perubahan terkait dengan UKT. Lalu kemudian juga yang dikatakan adalah terkait dengan memastikan proses banding bagi mahasiswa dan juga keluarganya ketika mendapati uang kuliah tunggal ini bagi dirinya, maksudnya tidak sesuai dengan perekonomiannya. Ini akan difasilitasi, akan dipastikan bahwa akan berjalan dengan baik selama dengan proses evaluasi dan juga analisis dari Kemendikbudristek yang juga akan berlangsung ke semua perguruan tinggi, Ivo, dan juga terkait dengan memberikan perlindungan dan juga keamanan bagi mahasiswa yang memberikan pendapat ataupun juga menyuarakan keluhan-keluhannya bagi perguruan tinggi. Nah, ini dikatakan bahwa akan ada ruang yang dibuka lebar dan juga perlindungan yang aman kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan pendapat, karena ini adalah hak mereka untuk memberikan pendapat dalam suasana yang tertib. Sehingga juga di kedepannya adalah akan dilakukan evaluasi terhadap perguruan tinggi yang memang dirasa ini tidak memberikan ruang bagi mahasiswanya untuk memberikan pendapat maupun juga melakukan tindakan-tindakan seperti yang kita ketahui adanya
tekanan-tekanan yang datang dari perguruan tinggi. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi juga bagi Kemendikbudristek. Lalu juga yang terakhir adalah terkait dengan meningkatkan jumlah dan kualitas penerimaan Kartu Indonesia Pintar, termasuk penyelesaian proses pencarian dan lain-lain. Karena memang masih ada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan ataupun juga berprestasi sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan juga tinggi, sehingga terkait dengan jumlah dan kapasitas ini akan dievaluasi dan juga akan diperbanyak lagi sehingga masih akan ada masyarakat-masyarakat yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi sesuai dengan haknya. Nah, kalau kita mengacu dengan poin-poin yang disampaikan oleh DPR, langsung dari gedung DPR MPR RI. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Triksi. Selamat bertugas kembali.